sebaiknya? Oh, ada. Oke. Ada ya? Atau santri? Oh, santri aja. Santriwan dan santriwati. Pergi ke pasar memakai sepeda untuk membeli sayur dan lada. Kepada MC yang membawa acara, terima kasih atas waktunya. Sakit perut jangan ditahan, karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu di acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya agak berdiri biar kita lebih komunikatif. Inna sholati wa nusuki wa mahya wa mati lillahi rabbil alamin. Yang saya hormati Ustadz Adi dan Ustadz Moko. Jadi beliau berdua ini adalah teman saya di Facebook, Pak. Betul. Jadi kita sudah lama konfirmasi, baru setelah acara Kemenak kemarin kita lebih akrab seperti itu. Kemudian kemarin Ustadz Adi inbox saya untuk memberikan amanah sebagai pemateri pada pagi hari ini. Jadi Bapak Ibu, mohon maaf, terbiasa Pak. Saya itu terbiasa di hadapan Bapak Ibu guru, jadi terbawa arus. Oke, santriwan dan santri yang saya hormati, yang saya banggakan. Salam kenal, saya Wisnu Aji Indra Asmoro, nama lengkap. Jadi namanya agak berbau-bau Sangsakerta kata-kata Bapak Ibu guru semua seperti itu. Saya lahir di Klaten, Jawa Tengah. Ada dari Klaten? Bapak ibunya ada dari Klaten? Oh, ada satu aja, oke. Kemudian saya sudah tua Pak. Tadi Ustadz Adi saya tanya, Bapak tahun berapa kelahiran? Beliau baru masih muda sekali. Beliau tahun 94 ya? 94 Pak, muda sekali Pak. Ustadz Moko 86. Saya sudah tua, tapi wajah masih muda, benar ya? Alhamdulillah. Banyak yang masuk itu, alhamdulillah. Jadi saya kelahiran 1978. Jadi kalau dihitung sudah kepala 40 sekian per Januari tahun 2023 nanti. Kemudian saya anak sudah 2, yang pertama sudah SMA, yang kedua masih SMP kelas 1. Kalau saya menyebut anak-anak sangat wajar, jadi ada adik-adik semua, santriwati adalah seperti anak-anak saya. Jadi 2 anak. Kemudian saya tinggal di Bukit Pinang, tadi Pak Ustadz Adi menyampaikan. Ada adik yang saya hormati, yang saya banggakan. Sebelum kita mulai, saya pengen mencoba untuk lebih semangat, gitu ya. Nanti tolong ditirukan. Nanti yang salah maju dapat hadiah. Oh, enak loh. Salah dapat hadiah. Hadiahnya hukuman. Jadi saya coba kasih satu contoh. Nanti ada ketua OSIS di sini. Oh, nggak ada? Nggak ada? Oh, kerja bakti. Oh ya. sibuk, oke. Ada sekretarisnya, sekretaris. Kerja bakti juga. Oh, ada. Oke ya. Satu jari kanan. Pernah dengar? Belum? Oke. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi salah. Satu jari kanan, satu jari kiri, digabung jadi 2, namanya jembatan. Oke ya. 2 jari kanan, 2 jari kiri, digabung jadi 4, jadilah kamera ceklek. 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, namanya menara. 4 jari kanan, 4 jari kiri,
digabung jadi 8. Ini lupa. Jadilah kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10 jari tepuk tangan. Bisa diulang? Oke. Yang santriwati nanti dulu, sudah. Yang santriwati dulu. Oke. 1 jari kanan, 1 jari kiri, digabung jadi 2, namanya. Oke, 2 jari kanan, 2 jari kiri. Oke, 3 jari kanan, 3 jari kiri, digabung jadi 6, namanya. 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 6. Oke, saya akan diam, kawan-kawan adik-adik sendiri ya. Oke, 1, 2, 3. 1 jari kiri, digabung jadi 2, namanya jembatan. Oke. 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 Ini apa? Ya, halo, siap? Bisa? Apa? Belum bisa? Belum bisa? Oh, ada temennya. Oke, enggak apa, dua orang. Nama. Yusuf, sebelah kanan. Oh, Iqbal. Oke. Ustadz pokok, saya tadi lupa bawa hadiah, Pak. Biasanya saya kalau ada acara seperti bawa hadiah. Kadang ada Super Queen. Lupa tadi saya mau ambil. Jadi nanti kalau besok kita antar via kurir ya. Nanti Ustadz Adi yang akan menerima. Oke. Mas Yusuf sama Mas Iqbal. Oke. Tapi kalau nggak benar nggak jadi dapat anu ya, Super Queen ya. Oke. 1, 2, 3. 1 jari kanan, 1 jari kiri, 3 jari 2, namanya jembatan. Oke. Oke. 3 jari kiri, digabung jadi namanya. Oke. Betul. Terima kasih ya, masih. Sudah. Ustaz, kayaknya masih agak perluan Ustaz, perlu maju ke depan. Jadi susah loh. Artinya apa? Adik-adik, maju ke depan itu susah. Saya dulu proses bisa seperti ini. Saya waktu TK, Pak, saya sangat pemalu. Tahu introvert? Oke, saya dulu introvert, Pak. Saya TK introvert. Kemudian saya SD lebih introvert. Saya betul pemalu sekali SD. Maju seperti ini sama, Pak. Saya juga maju duluan. Minder gitu, grogi gitu. SMP saya baru bisa berani tampil, saya masuk OSIS. Makanya saya tinggalkan anak-anak saya ikutlah OSIS, ikutlah pramuka, ikutlah PMR, ada, ikutlah dokter kecil, ikutlah apa lagi? Yang polisi itu apa namanya, Pak? Polisi itu, Pak? Yang polisi biasanya ada. Lupa saya. Ada ekstrakurikuler kalau di polisi itu ikut, bukan menwa, lupa saya. Ada
Jadi itu sebagai pembelajaran leadership Pak, sangat bermanfaat nanti. Jadi adik-adik jangan pernah tidak ada keinginan untuk seperti itu. Silahkan dicoba, gitu ya. Nanti akan kalau kita bicara kewirausahaan, satu bantu public speaking, kemudian menghadapi seseorang, kemudian bagaimana tampil dan sebagainya. Itu oke. Kalau boleh, kalau berkenan 2 orang santriwati yang berani, besok saya kirim Culenwin via Ustadz Adi. Ada? Oke, 1, oke, 2, ayo, yes 3 nggak apa-apa. 3, oke. Satu-satu ya, satu-satu. Ini karena satu-satu. Mbak, adik siapa? Gita. Yang kedua, Zahra. Yang ketiga, Malika. Zahra, Gita. Oke. Dari Mbak Gita. Gita. Oke. Ini apa sama? Lanjut. Yo. Silver Queen menanti. Silver Queen. Nanti saya kirim. Insyaallah. Satu dari kanan, satu dari kiri, sehingga menjadi 2 jadilah. Jadilah 2 kali. Oke. 2 dari kanan, 2 dari kiri, sehingga menjadi 4 jadilah kafiran. Ceklek. 3 dari kanan, 3 dari kiri, sehingga menjadi 6 jadilah menara. Sip. Oke, lanjut. 4 dari kanan, 4 dari kiri, sehingga menjadilah 4 jadilah kelinci. Betul sekali. Lanjut. 5 dari kanan, 5 dari kiri, sehingga menjadi 10 tepuk tangan. 5 jari kanan, 5 jari kiri, digabung jadi 10, jadi tepuk tangan. Oke, lanjut Mbak, tepuk tangan dong, tepuk tangan. Insya Allah nanti kalau Ustadz Adi, kalau saya lupa mau dijapri, nanti saya kirim Silver Queen 1, 2, 3, 4, 5, 5 nanti saya kurirkan kalau nggak saya bisa ngantar. Atau nanti yang dia dan anggota saya. Lanjut Mbak Gita, Mbak Zahra. Oh Zahra, ya. Oke lanjut, ya. Oke. Sip, lanjut. Jadilah kelinci, 4 jari kanan, 4 jari kiri, digabung jadi 8, jadilah kelinci. Lanjut. Jadi tepuk tangan. Oke, aplaus. Yang terakhir, Mbak Malika. Kayak Mandalika. Ya, Malika. Oke, lanjut. Oke, next. Wah. Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Oke. 5, 4. Jadilah menara. Oh, yang kelinci. Yang ngetes saja sih. Ya. Oke. Iya. Yes. Oke, putar mana? Tolong dicatat Mbak Mbak Zahra, Mbak Gita, Malika. Oke, kemudian saat tadi Yusuf sama Iqbal, 5 orang.
yang luar biasa. Oke. Lanjut, hari ini saya diberikan amanah oleh Ustadz dan Ustadz Moko untuk kewirausahaan, membangun kesadaran literasi finansial untuk menciptakan generasi wirausahaan muda. Tema yang sangat berat sebenarnya. Jadi saya kadang-kadang kemarin malam juga agak pusing gitu bagaimana cara menyampaikan dengan audien MTS sama MA gitu Pak. Karena bobotnya luar biasa ini. Ustadz Adi luar biasa dan saya sampaikan adik-adik semua, tidak semua sekolah ada seperti ini. Mungkin ada beberapa yang ada sekolah inspirasi. Saya pernah ngisi di Islamic Center kelas inspirasi. Jadi ya sama, intinya sama, cuma memang beda penyampaian seperti itu. Dan pada hari ini nanti saya akan memberikan slide contoh biar teman-teman mudah memahami, kemudian nanti bisa dimengerti dengan gaya-gaya yang seolah-olah ada apa namanya? Penyampaian secara virtual. Monggo Bu, materi yang pertama Bu. Kita nanti adik-adik dengarkan dulu, nanti kita diskusi. Ini saya ambil dari kawan saya di UNJ. Jadi adik-adik semua, saya menunggu. Kenalkan, nama Oke. saya Retno Sulistiani, mahasiswi akuntansi UNY 2018. Next, ada yang di poin. Halo adik-adik, Oke. apa itu literasi keuangan? Literasi keuangan adalah bagaimana adik-adik bisa mengelola Stop. keuangan Jadi sesuai. adik-adik, literasi keuangan adalah bagaimana adik-adik atau santriwan-santri semua bisa mengelola adik-adik semua bisa mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan. Next Bu, lanjut Bu. Dengan kebutuhan. Untuk memudahkan adik-adik dalam memahami tentang literasi keuangan, yuk simak video berikut ini. Sekarang, coba adik-adik bayangkan jika adik-adik memiliki uang 100.000. Apa yang akan kalian lakukan? Pasti kalian berpikir untuk langsung menghabiskan uang tersebut untuk membeli semua jajanan ini kan? Tunggu dulu. Adik-adik harus bisa membedakan apa saja yang termasuk kebutuhan dan keinginan. Jika kalian memerlukan buku untuk sekolah, apakah kalian tetap akan menggunakan uang saku kalian? Jadi ketika ada uang 100.000, ketika ada rezeki seberapapun, adik-adik harus bisa membedakan apakah itu kebutuhan, paham? Apakah itu keinginan, gitu ya. Jadi kalau kita bicara kebutuhan, fix Pak, kita sebagai sebagai pelajar adalah butuh buku, misal. Kita butuh pensil, misal. Kita butuh apa lagi? Seorang pelajar itu secara kebutuhan kita butuh buku, kita butuh pensil, kita butuh pulpen, kita butuh hapus, oke, kita butuh sudah tadi. Kita butuh timpek, kita butuh penggaris. Jadi kalau kita bicara kebutuhan, fix itu ya. Jadi pelajar butuh seperti itu. Kita butuh buku, kita butuh pulpen, kita butuh timpek, kita butuh penggaris dan sebagainya. Nah,
Kalau kita bicara keinginan, banyak. Keinginannya banyak. Ada contoh kan, Mbak? Apa contohnya? Keinginan. Selain yang tadi kebutuhan. Kita pengen nonton film, misal. Kita pengen jajan tadi di awal. Kita pengen beli HP, oke. Lamborghini. Banyak. Artinya apa? Adik-adik harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Sampai di sini paham ya? Yang lebih diutamakan apa? Kebutuhan. Jadi kalau punya uang 100.000, kebutuhan dulu dicukupi, baru yang lain. Jadi kalau bahasa lainnya adalah kebutuhan primernya pelajar, pokok. Kalau dalam buku dalam ilmu ekonomi seperti itu. Ada primer, ada sekunder, ada tersier. Jadi kalau kebutuhan primer adalah pelajar, ya buku, ya pulpen, ya pensil, penghapus dan sebagainya. Lanjut, Mbak. Untuk membeli jajan, tentu tidak bukan. Pasti kalian harus membeli buku sekolah tersebut. Jadi, apa sih perbedaan antara kebutuhan dan keinginan? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia agar dapat menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Oke ya? Artinya kalau ini secara definisi manusia, belum ke arah pelajar. Lanjut, Mbak. Menjaga kelangsungan hidup dan hidup layak. Misalnya adalah makanan pokok, pakaian, rumah, dan alat tulis sekolah. Sedangkan keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Keinginan adalah fungsi tambahan yang ingin dimiliki. Namun jika tidak terpenuhi, saya ulang, namun jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Jadi kalau pelajar tidak bisa nonton film, tidak masalah. Kalau pelajar tidak bisa beli motor, tidak apa-apa, gitu. Pelajar tidak bisa beli HP, nggak apa-apa. Jadi kalau masa pandemi kan mungkin sangat dibutuhkan, tapi sekarang kan sudah masa tidak pandemi. Jadi artinya apa? Bahwa kebutuhan dan keinginan bisa dibedakan ya. Oke, lanjut, Pak. Ricky, namun jika tidak terpenuhi, tidak akan mengganggu kelangsungan hidup. Misalnya adalah mainan dan jajanan. Mainan, jajanan. Lalu, apabila kita memiliki uang 100.000, apakah kita dapat membeli semua yang kita butuhkan dan yang kita inginkan? Tentu tidak. Kebutuhan dan keinginan kita tentu sangat banyak. Sedangkan uang yang kita miliki tidak cukup untuk membeli semuanya. Oleh karena itu, kita harus membuat prioritas kebutuhan. Apa itu prioritas kebutuhan? Prioritas kebutuhan adalah urutan kebutuhan yang harus. Apa itu prioritas kebutuhan? Bagi pelajar apa, Mbak? Merupakan kebutuhan, Mbak? Sebagai pelajar apa itu yang diprioritaskan? Buku, oke. Ada lagi lain? Alat tulis, oke. Mungkin kalau untuk uniform seragam penting. Artinya ada lagi sepatu gitu ya, sepatu. Lanjut, Mbak. Jadi urutan stop. Nah, urutan kebutuhan lebih dahulu. Lanjut. Prioritas kebutuhan akan membantu kita untuk bijak dalam menggunakan uang. Nah, jadi itu tadi penjelasan mengenai kebutuhan dan keinginan serta prioritas kebutuhan. Terima kasih sudah belajar bersama mengenai literasi keuangan. Jadi gitu ya, adik-adik semua. Jadi sebagai pelajar itu tadi gambarnya seperti itu, antara kebutuhan dan keinginan. Yang kita
utama adalah kebutuhan, baru keinginan. Keinginan tidak ada, nggak apa-apa, bisa kita tunda. Cuma nanti contoh, mohon maaf saya agak sedikit internal keluarga saya. Saya itu dengan anak kami itu dalam uang saku, karena sudah remaja, saya mencoba untuk memberikan uang saku itu tidak dalam rangka kebutuhan per hari itu. Uang sakunya berapa mas satu hari? Mohon maaf. 10.000, oke, kurang lebih. Oh. Ada yang lebih? 20.000 ada ya? Hah? 2.000 kali berapa lah? Oke, jadi standar lah kalau kita mungkin 10.000 sampai 20.000 ya, betul ya? Nah, kalau kami itu Pak dalam keluarga kami, anggaplah satu hari 20.000 lah, 20.000. Karena ada istirahat pagi sampai istirahat siang. Saya adik-adik semua, untuk anak-anak saya mencoba untuk memberikan pembelajaran, saya berikan uang dalam dalam 2 hari 3 hari itu 50 Pak. Tapi di depan nanti saya kontrol 50.000 itu sisa berapa dalam 3 harinya gitu. Artinya apa? Saya memberikan pembelajaran bahwa 50.000 itu nanti dipakai untuk apa? Sampai 3 hari sisa berapa? Sampai 3 hari nanti minusnya berapa? Dan faktanya bisa menabung. Jadi saya itu Pak, di keluarga kami ada namanya notifikasi di Gramedia. Dan kebetulan saya tadi Ustadz Adi menyampaikan, saya banyak yang saya tulis. Jadi saya dulu Pak, ketika mahasiswa saya terbiasa Pak. Jadi adik-adik semua, saya itu sejak zaman mahasiswa saya terbiasa menulis. Saya dulu kalau di Solo Pak, di Solo itu dulu kalau menulis itu dapat uang. Ketika dipublish itu dapat uang. Kalau di sini nggak ada Pak, di Samarinda nggak ada. Solo ada, di Jawa Tengah ada. Kalau menulis di media massa dapat uang. Nah ketika saya di mahasiswa dapat uang 200.000 udah luar biasa. 150, 200, 250. Kalau Kompas itu hampir setengah juta Pak. Betul. Kalau yang Solo Pos itu sekitar 200-300. Republika itu sekitar hampir 1 juta. Besar. Tapi di Samarinda nggak pernah ada. Saya pernah di kantin pos, di tribun kantin nggak pernah ada uang. Nah, waktu itu saya rajin seperti itu biar dapat uang. Karena bapak saya juga mohon maaf bukan orang yang sangat mampu untuk tambah uang saku dan sebagainya. Nah, artinya apa? Kami itu di keluarga semuanya suka membaca kebetulan. Anak saya yang paling besar itu sangat kutu buku bahasanya. Ya, tapi ya itu nggak bisa kita stop gitu loh, kan udah luar biasa seperti itu. Lah kita bisa tahu karena di notifikasi email saya itu ada di Gramedia itu ada apa? Ada sebagai member ketika anak saya beli buku, notifnya masuk gitu loh Pak. Ada ribetnya seperti itu. Makanya saya bisa kontrol. Jadi artinya apa? Bahwa adik-adik semua itu yang saya lakukan. Dan saya pikir ketika adik-adik semua tidak ditekan oleh orang tua, tidak dipaksa oleh orang tua, saya kira bisa. 20.000 kita tabung 5.000 bisa. Harga berapa Pak Adi kalau di kantin itu? Standar 20.000 aman. 10.000 aman Pak ya? Aman, sudah aman. Nah, sudah aman. Jadi kalau 20.000 uang saku bisa nabung 5.000 lah. 5.000 kali 6 berapa? 30.000 Pak. 30.000 kali 4 120. Betul? 100.000. 100 kali 12 bulan 1.200.000. Banyak. Itu nanti belum reward atau hadiah dari orang tua misal. Oh anakku rajin, oh anakku dapat nomor 1 terkasih uang. Jadi artinya apa? Bahwa adik-adik semua rajin menabung, kemudian bisa menyisihkan itu luar biasa. Cobalah, nanti akan banyak manfaatnya, gitu ya. Jadi semoga nanti bisa ditindaklanjuti seperti itu. Oke, lanjut Mbak, video yang berikutnya. Ini kita bicara manfaat menabung. Literasi keuangan adalah bagaimana adik-adik bisa mengelola keuangan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya,
Jika adik-adik diberi uang jajan oleh ayah atau ibu, adik-adik bisa membagi uang tersebut untuk kebutuhan. Misalnya, untuk ditabung, membeli jajan, dan untuk membantu teman adik-adik yang sedang membutuhkan. Adik-adik dapat memperoleh uang dari mana saja. Pertama, adik-adik bisa mendapatkan uang saku yang diberikan oleh ayah atau ibu. Kedua, tambahan uang karena adik-adik dapat menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayah atau ibu. Ketiga, hadiah dari ayah atau ibu atas prestasi adik-adik. Dan dari kreativitas adik-adik seperti membuat mainan sederhana, lalu kalian jual ke teman. Dari uang yang adik peroleh, adik-adik bisa membuat daftar catatan berapa uang saku bulan ini yang adik-adik miliki. Kemudian, berapa target tabungan adik-adik untuk bulan ini? Apa yang ingin adik-adik beli untuk bulan ini? Berapa yang ingin adik-adik sumbangkan untuk membantu teman-teman yang membutuhkan atau untuk infak di masjid? Dan berapa yang akan adik-adik tabung? Adik-adik juga berlatih untuk hemat ya. Contohnya, jika adik-adik ingin membeli satu set alat menggambar dengan harga 100.000, sedangkan uang saku dalam sehari adalah 10.000, maka adik-adik harus berhitung berapa yang ditabung untuk membeli alat gambar dan berapa yang digunakan untuk kebutuhan lainnya, dan kapan target alat gambar tersebut bisa terbeli. Selanjutnya, adik-adik melihat kembali dan mengontrol Stop, Pak. apakah Jadi dari gambaran ini bisa lebih jelas bahwa manfaat menabung luar biasa. Tadi ada yang sudah melakukannya? 1, 2, oh belum, oh enggak ada. 2, sudah melakukan menabung, betul loh. 1 hari berapa? Alhamdulillah, 2000 lagi. Tadi berapa deh? 5.000 kali 6 udah 30.000. Pak. Jadi ini memang akan jadi kebiasaan ketika nanti kita oke ya. Itu next lanjut, Mbak. Dan adik-adik sudah sesuai dengan yang direncanakan. Adik-adik bisa melihat kembali catatan di buku perencanaan. Dari sebagian uang yang adik-adik miliki, jangan lupa ya untuk berdonasi. Misalnya, infak di masjid, membantu tetangga yang membutuhkan, membantu saudara-saudara yang terkena bencana atau musibah. Membuat buku catatan atau tabel pemasukan dan pengeluaran uang. Pertama, adik-adik bisa membuat pada buku catatan dengan ditambah kreativitas gambar atau warna yang menarik. Adik-adik bisa membuat Stop, Bu. untuk buku Jadi catatan seperti itu. Tadi sebelum kita mengarah ke kewirausahaan, ada yang mau ditanyakan? Yang bertanya mendapatkan silver queen. Oh, kurang lebih tahu. Ayo ada? Yang bertanya? Tadi sudah ada 5 silver queen yang saya berikan. Ada lagi? Bertanya yang mau bertanya masalah yang saya sama tadi di awal? Oke. Siapa? Nama? Jam 1, Pak. Nama, kelas, alamat rumah. Biar teman-teman tahu semua, nggak apa-apa. Asli mana rumahnya? Asli Samarinda. Oh, Samarinda. Oke ya. Nama? Nama saya Mutiah dari Siapa? kelas Mutiah. dari kelas 8 Imam Muslim. Kelas 8. Imam Muslim. Oh iya. Oke. Kalau HP kebutuhan HP itu kebutuhan atau kemauan menurut zaman sekarang? Oke. Kebutuhan. Tapi ketika itu apa namanya? Dalam konteks keinginan, nah gitu kan. Ketika belum ada, tidak menjadi masalah gitu. HP kebutuhan, oke, saya setuju. Jadi HP kebutuhan, tapi kalau kita bicara tadi apa? Dan keinginan ya. Kebutuhan
bahasanya seperti ini. Kebutuhan kelas kedua gitu aja. Kebutuhan fase kedua setelah kebutuhan pokok, gitu ya. Mungkin tadi saya sampaikan bahwa apakah keinginan dan kebutuhan gitu ya. Jadi kalau mungkin kalau di era-era daring Pak ya, era-era apa namanya teman-teman Pak, era-era sebelum ini itu penting gitu ya, penting. Tapi Pak, faktanya memang seusia adik-adik itu sebenarnya kayaknya belum apa Pak ya, pas sebenarnya, belum pas Pak. Oh lah sama, jadi HP juga enggak. Jadi kita bicara kebutuhan ketika untuk pelajaran gitu aja rasanya. Jadi kan ketika kita bicara kebutuhan untuk dengan orang tua, oke. Untuk apa dengan teman, oke. Tapi itu bukan merupakan sesuatu hal yang harus punya gitu loh Pak. Jadi kalau ada adik belum punya nggak apa-apa. Saya dulu sama Pak Adi ini ketika SMP, SMA belum punya Pak ya? Belum punya. Saya baru punya HP itu ketika lulus kuliah. Karena orang tua tidak bisa membelikan, nggak mau membelikan mungkin. Kuliah belum punya HP. Setelah lulus kuliah baru bisa beli HP. Itu beli sendiri, nggak dibelikan. Jadi sampai hari ini adik-adik, ini fakta. Saya sampai hari ini tidak pernah dibelikan HP oleh orang tua saya. Belum pernah saya. HP beli sendiri. Dari mana? Ya dari bekerja. Jadi sampai hari ini belum pernah dibelikan oleh orang tua saya. Padahal waktu itu Pak, zaman di UMS Pak. Jadi UMS itu Pak, mungkin Ustadz Adi sangat paham. UMS itu sekolah kampus tempatnya orang-orang berduit. Betul. Nanti bisa di Google. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Berduit Pak. Dan saya waktu itu sangat ya bismillah aja bisa mulai di situ. Dan nggak punya HP. Dan nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan hal yang merupakan sesuatu yang aneh. Dan fakta kita bisa komunikasi kok gitu loh. Artinya dengan bapak orang tua bisa komunikasi. Ketika saya nggak pulang ke rumah bisa telepon tetangga. Bisa Pak. Bisa titip. Bu, mohon maaf saya nggak pulang. Saya dulu mantan aktif mahasiswa, ada semua. Jadi ketika rapat di senat, rapat di BEM itu kadang nggak pulang. Izin tapi izin. Tidur di kampus, tidur di organisasi. Tapi nggak bercampur. Hanya laki-laki, artinya proses dari itu semua ya alhamdulillah sampai hari ini bisa saya rasakan, gitu ya. Jadi fix bahwa HP adalah kebutuhan, tapi dalam arti kebutuhan yang bisa ditunda, bisa tidak harus ada gitu loh. Oke ya, saya dulu aktivis mahasiswa, saya dulu freelance di Jawa Pos, saya pernah Pak. Kemudian itu nggak punya HP dan bisa gitu loh. Waktu itu memang bisa. Ya itu bisa saja, gitu ya. Oke, lanjut. Ada lagi? Satu oke. Mic-nya Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Gita dari kelas Aisyah. Sorry, Nama saya Gita dari Gita. Gita. Oh ya, tadi ya Gita. Dari kelas 7 Aisyah. Nanti ini berapa Pak sumber kuenya? 1 atau 2? 2 nggak apa-apa. Oke, lanjut ya. Saya mau nanya, cara ngirit duit itu gimana? Cara ngirit uang gimana? Oke. Cara manage uang. Adik-adik, kalau saya dulu waktu kuliah itu saya memaksakan diri buka buku tabungan. Nggak tahu kalau di Darussalam ada panggilan ke sini tuh ya. Oh ya itu. Saya juga survei di SD Pak. Saya kebetulan ada di semua. Kebetulan saya itu di kantor ada 3-4 marketing yang membantu kami. Kemudian di lapangan sering menyampaikan bahwa Pak, kami belum bisa ketemu dengan Bapak Ibu guru karena sedang dengan bank ada mobil itu loh Pak, ada mobil yang dari bank datang biasanya. Nah itu bisa seperti itu contohnya. Jadi buka buku tabungan di bank tertentu biar nanti teman-teman itu saldo minimalnya bisa Pak ya, nggak harus besar Pak ya. 10.000 bisa, 20.000 bisa. Kalau tadi Mas siapa tadi yang 5.000 tadi? Tadi siapa? Mas siapa? Mas nama? Mas Hendri. Satu hari siapa? Hendy. Oh, Mas Hendy. Mas Hendy bisa satu hari 5.000.
bank datang per hari apa Pak? Oh 1 bulan sekali. Oh lama Pak ya? 1 bulan sekali. Tapi sebenarnya kayaknya bisa kok Pak. Mereka datang ke bisa secara personal. Jadi bank itu bisa datang ke sekolah. Fik bisa menabung. Sudah ada tabungan Pak? Sudah ada. Oke. Jadi itu salah satunya. Atau kalau saya di rumah Pak, saya tuh kadang-kadang kalau beli sesuatu uangnya recehan. Sudah masuk aman. Kalau uangnya recehan itu saya tabung, saya beli yang itu loh, yang kaleng itu loh. Itu luar biasa. Kalau nggak mau beli, coba kalau ada apa ya, bekas minuman kayak Sprite, Coca-Cola itu juga bisa. Atau mungkin juga bisa botol aqua bisa. Saya pernah nanti botol kalau ada pulang dari kerja ada 100-an rupiah atau 1.000 rupiah itu nggak pernah sama di dompet, membuat rusak dompet gitu loh. Taruh tas juga buat berat-berat tas gitu loh. Saya pulang ke rumah, saya masukkan di situ di botol aqua, di botol bekas itu, tapi dicuci dulu. Nanti kalau itu satu bulan bisa 1 botol aqua, kalau kali berapa botol aqua udah banyak Pak. Adik-adik mau beli HP kecil saja, sekarang HP murah-murah itu. Artinya apa? Itu proses dari sebuah penghematan, menabung tadi kalau bahasa Mbaknya. Jadi selain di bank bisa seperti itu. Cuma memang kalau kita bicara keamanan, ya bank itu memang kemarin kasus di Solo Pak, ada baru saja wali kota Solo memberikan ganti uang. Jadi gini ceritanya, ada seorang warga Solo itu mau umroh, lah dia menabung Pak. Kalau nggak salah tukang becak, kalau nggak salah tukang becak, nanti kita di Google. Saya lupa pekerjaannya. Oh nggak sekolah? Oh penjaga sekolah. Oh Pak dia masih ingat. Penjaga sekolah itu penabung untuk umroh, itu dia di celengan yang dari tanah itu loh. Itu kalau di Solo banyak, di sini nggak ada ya? Ada juga. Itu dipakai tanah. Jadi kalau uang yang kertas itu lama-lama di dalam celengan tanah kan bisa ada banyak bukan bakteri, apa namanya Pak? Rayap bahasanya. Rayap, bisa hancur uangnya. Nah itu sampai berpuluh-puluh juta, saya bertahun-tahun itu ngumpul, akhirnya dimakan rayap dan dibongkar, dia nangis gitu loh. Karena BI pun kadang-kadang ada standar minimal sisa kertas yang bisa ditukar. Tapi karena viral, akhirnya Pak Gibran wali kota Solo mensikapi dijembatani gitu loh, BI untuk menukar uang yang rusak tadi. Bisa Pak, kayaknya bisa naik umroh, bisa umroh. Artinya apa? Bahwa proses menabung bisa seperti itu gitu loh. Jadi dan saya juga melakukan. Banyak kok ibu-ibu rumah tangga seperti itu, dikasih suaminya berapa, sisa receh-receh ditabung Pak. Itu kan nggak terasa. Dan saya pernah mengalami ketika usaha sepi, butuh untuk bayar SPP anak semisal, itu bisa dibongkar. Gitu ya Mbak Gita tadi, seperti itu. Artinya kalau saya sih menyarankan kalau bisa lewat bank nggak apa-apa gitu. Artinya lebih aman gitu, lebih aman. Kemudian tapi kalau belum bisa ke bank bisa nanti lewat botol-botol dan sebagainya. Oke. Siapa? Ada lagi? Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zara dari kelas 8 Imam Muslim. Saya mau nanya Pak, bagaimana caranya agar pengaturan keuangan ini pengeluaran dan pemasukan itu sebanding atau seimbang? Oke. Kalau dalam perusahaan mungkin ada semacam sudah diajarin neraca ya, neraca berimbang. Kontrol pernah? Belum ada. SMA ada kan? Nggak ada. Oh beda. Ekonomi? Belum ada. Enggak ada. Oh IPA. Oke. Kalau saya dulu ada. Terus saya dulu sekolah di SMP ada namanya buat neraca saldo kemudian dan sebagainya. Jadi kalau saya sih gini, mudahnya Mbak Zahra, mudahnya kalau saya sih kalau selama ini saya mencoba untuk membuat
saldo debit sama pemasukan dan pengeluaran gitu aja bahasa biar lebih enak. Pemasukan dan pengeluaran gitu aja. Kalau kawan-kawan kan mungkin nanti bisa buat dalam satu buku yang kosong, buat aja nomor nomor pemasukan dan pengeluaran sisa saldo, sisa gitu aja. Misal dalam satu hari, tapi memang ini susah. Tidak semua orang bisa. Jadi memang susah. Jadi memang tapi kalau kita mencoba untuk mengawali insya Allah bisa. Dan nanti kita akan lebih termanage keuangannya. Jadi dibuat saldo tadi Pak, pemasukannya berapa, kemudian pengeluaran berapa, nanti ya jangan berimbang, kalau bisa malah ada sisa Pak. Jangan berimbang, tidak harus berimbang gitu loh, artinya kalau bisa ada sisa. Nah sisa nanti untuk monggo, tadi banyak ada beli HP dan beli sepatu yang agak mahal sedikit misal, atau beli jilbab yang agak bagus misal, kan macam-macam. Jadi artinya seperti itu kalau saya dulu seperti itu, gitu ya. Oke, sekarang saya coba untuk masih ada Mbak materinya? Habis? Satu? Habis? Materi 3 nggak ada? Oh ya oke, coba next. Kurang berapa menit Pak Adi? 9? Oh ya. Dan pengeluaran serta rencana pengeluaran. Bukan, ini sudah. Next. Masih ada nggak? Lupa saya. Yang materi. Habis kayaknya ya? Masih? Dah, manfaat menabung. Habis? Habis ya? Oh ya. Halo adik-adik semua, udah pada menabung belum? Adik-adik bingung mau jajannya salsonya. Enggak, ini udah coba. Oke, sudah ada. Pause, udah. Stop. Oke, waktu yang terbatas, kawan-kawan, dari semua. Jadi kalau kita bicara kewirausahaan, saya mungkin salah satu seseorang yang sangat menyukai di bidang sales, marketing. Saya sejak lulus SMA memang suka jadi sales Pak. Banyak yang nggak suka, tapi saya suka gitu. Marketing. Jadi marketing itu ilmu yang susah dicari. Saya pernah jadi marketingnya Jawa Pos. Saya pernah jadi marketingnya medical representative, jual obat. Saya pernah. Tapi khusus dokter. Saya pernah jadi marketingnya buku. Saya pernah jadi marketing obat herbal, pernah saya Pak seperti itu. Apa namanya? Ramuan herbal, pernah. Artinya apa? Dari beberapa dinamika itu, kawan-kawan, adik-adik semua, ada satu hal ilmu yang tidak bisa kita dapati di dunia sekolah. Dan semua lini apapun butuh marketing Pak. Saya nggak tahu konsepnya Darussalam seperti apa, tapi kalau di Bunga Bangsa itu Pak, saya sangat paham betul karena saya pernah dekat dengan mereka. Itu ada setiap setahun sekali dia roadshow mengenalkan sekolah itu kepada publik. Itu marketing Pak. Dan tidak semua bisa seperti itu. Public speaking harus bagus, bisa meyakinkan audiens, itu susah. Jadi ketika seseorang tidak bisa berpublic speaking yang bagus, susah untuk dimengerti seperti itu. Itu ya. Oke, itu yang saya alami seperti itu. Jadi beberapa tahap pekerjaan itu akhirnya membentuk saya seperti ini. Jadi proses penjualan, proses mengenalkan itu tidak mudah seperti itu. Jadi kita bicara kewirausahaan itu yang perlu saya sampaikan. Kemudian adakah adik-adik yang sudah mencoba untuk membuat usaha kecil-kecil gitu? Sudah? Apa Pak? Oh sudah? Luar biasa. Macam tadi? Mas Hendri jalan? Hendi, oke. Jualan apa Mas? Jualan donat keliling loh. Siswa Pak Adi sudah ada jualan donat keliling Mas Hendi. Saya dulu Pak SMP kelas 3, saya dulu kerjanya nyuci piring Pak. Bantu bapak saya ibu saya jualan warung makan sampai kuliah. Saya laki-laki, saya cowok,
saya harus sekolah kuliah, kalau pulang sekolah saya nyuci piring Pak. Jadi kan ada warung makan ceritanya. Ya saya sempat nangis. Kenapa? Jadi teman-temannya main bola, kemudian bisa saya kadang-kadang, tapi ya alhamdulillah itu bisa saya nikmati. Jadi pulang ke rumah, kemudian nyuci piring sampai sore, kadang sampai malam, itu saya nikmati itu. Artinya apa? Proses itu akhirnya saya alami sekarang menjadi lebih baik gitu loh. Bisa dipahami ya. Jadi apapun aktivitas orang tua, kemudian orang tua punya usaha apa, dibantu, silakan gitu. Silakan dibantu. Itu dari orang tua juga menyarankan. Oh gitu. Jadi artinya apa? Itu salah satu nanti kita lihat Pak Adi. Suatu saat Mas Hendi suatu saat nanti nanti next setelah SMA kuliah kita lihat seperti apa beliau. Nanti kita lihat Pak. Kan ini ada rekaman nanti kita lihat nanti seperti apa. Nanti akan ada apa? Akan ada jiwa yang luar biasa. Ya. Oke. Sebelum saya tutup, saya ada 2 video yang luar biasa. Mau nanti dipahami, dicermati. Pernah ada yang tahu namanya Birrul Khodiriyah? Sudah? Nggak ada? Belum ada? Oke, pas berarti. Saya ada video seorang Birrul Khodiriyah, itu anaknya seorang buruh tani, bukan petani, buruh tani. Jadi kalau Indonesia mengatakan bahwa masa Indonesia banyak yang menjadi dan ibu-ibu yang bentar Pak. Ada yang ada yang bisa ada yang ngomong banyak jadi petani, yang buruh tani banyak. Buruh tani itu bekerja kepada petani yang besar gitu loh, petani. Sebelum itu ada satu lagi Mbak. Oh sebentar. Apa ya? Satu aja. Oke Mbak, dari awal ya. Dari awal kita lihat ini sebuah sejarah, sebuah pencapaian dari seorang Birrul Khodiriyah. Beliau sekarang S3 di luar negeri. Saya lupa namanya. Kebetulan saya juga di Instagram ikuti beliau, luar biasa. Publiknya bagus Pak, keren. Jadi makanya saya sering sampaikan kepada anak-anak saya bahwa ikutlah organisasi, ikutlah pramuka, ikutlah OSIS, ikutlah PMR, ikutlah apalagi namanya. Apapun itu organisasi akan membentuk Anda dan menjadi seorang yang luar biasa. Ini kita saksikan beliau, Birrul Khodiriyah. Nanti silahkan disimak. Saya sudah berulang-ulang tidak bosan. Kemudian saya sampai menetes air mata saya. Nanti kawan-kawan silahkan dicermati, insya Allah akan tercerahkan. Oke, kita bersama-sama ya, kita nikmati ya sejarah seorang Birrul Khodiriyah. kami hormati. Selanjutnya mari kita dengarkan bersama sebuah testimoni oleh perwakilan penerima bidik misi. Kita sambut Saudari Birrul Khodiriyah, mahasiswi Universitas Gadjah Mada. Assalamualaikum warahmatullahi Ini cuma wabarakatuh. 4 menit Pak, nggak lama. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara, Ibu Hajah Ani Yudhoyono, Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, para Menteri dan Wakil Menteri beserta jajarannya, Bapak Rektor, pimpinan Universitas Tinggi, dan semua teman-temanku seperjuangan mahasiswa bidik misi Indonesia yang saya banggakan. Sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa berdiri di sini mewakili teman-teman semua. Saya Birrul Khodiriyah, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, yang saat ini masih di situ di Universitas Gadjah Mada untuk menyelesaikan program profesi. Selanjutnya di sini saya seorang yang berasal dari keluarga buruh, tidak pernah menyangka bisa dapat berdiri di sini. Ayah saya dan ibu saya adalah seorang buruh tani, bukan lagi petani, tetapi buruh tani yang mungkin setiap kali menanam hanya mendapatkan upah 5.000 sampai 10.000. Tetapi
Saat ini ayah saya sudah berusia 68 tahun, ibu saya 50 tahun, dan saya menjadi anak pertama di keluarga tersebut. Sehingga suatu hari saya pernah bercerita kepada ayah saya, "Bapak, Ibu, saya pengen kuliah seperti teman saya yang lain." Dan tidak ada jawaban dari bapak ibu saya seperti yang diceritakan oleh Bapak Muhammad Nur tadi. Satu jawaban, hanya tetesan air mata. Kemudian paginya saya melihat ayah saya naik sepeda ke Klaten, kemana-mana untuk mencarikan saya beasiswa agar saya bisa kuliah. Saya tidak bisa berucap apa-apa saat itu karena saya pun tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Yang saya tahu saat itu, saya hanya berusaha menjadi siswa terbaik di sekolah saya saat itu. Dan alhamdulillah, sebuah program yang tidak pernah saya mimpikan sebelumnya, alhamdulillah Allah mengabulkan doa-doa saya untuk menjadi seseorang yang berstatus sebagai mahasiswa. Bagi saya berstatus sebagai seorang mahasiswa adalah sebuah anugerah besar, sehingga mampu mengantarkan mimpi-mimpi besar saya menjadi seorang mahasiswa berprestasi Universitas Gadjah Mada, menjadi mahasiswa berprestasi terinspiratif tingkat nasional, bahkan duta keperawatan Indonesia. Semua itu tak lain dan tak bukan berasal dari bidik misi. Oleh karenanya, pada kesempatan yang berbahagia ini, yang sebenarnya telah saya tuliskan dalam catatan saya yang saya tempel di tembok kamar saya 2 tahun lalu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada seluruh rakyat Indonesia yang telah mendukung kami untuk melanjutkan mimpi kami untuk menjadi bagian pembangun negeri ini. Dan kami sebagai penerima beasiswa berjanji tidak akan menggunakan beasiswa ini biasa-biasa saja. Kami akan menjadi mahasiswa yang berkualitas, mahasiswa yang intelektual cerdas, dan mahasiswa yang mau bekerja keras, mahasiswa yang siap menjadi generasi emas. Sekian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, kepada seluruh rakyat Indonesia. Dari sinilah saya dan teman-teman saya semua dapat terus mengukir mimpi-mimpi kami yang dulu. Itu adalah seorang anak buruh tani secara matematika biaya pada ikut beasiswa bidik misi. Jadi adik-adik yang MA, ada kelas 3 ya? Udah ada ya? Ada oke. Kelas 3 nanti ketika adik-adik tidak, mohon maaf, belum ada biaya atau tidak ada biaya, jangan patah semangat gitu. Banyak program beasiswa Pak. Nanti mungkin bisa tanya ke yayasan dan sebagainya. Banyak. Super Semar, bidik misi, kemudian macam-macam. Dari semua perusahaan banyak yang bahkan di Katim ada Pak ya? Namanya Tuntas. Katim Tuntas itu semua bisa mendaftar. Cuma memang kemarin Pak saya juga daftar, saya nggak dapat karena memang waktu pandemi itu kan terbatas kuotanya. Jadi waktu saya S2-nya baru saja kemarin, jadi saya nggak bisa lolos karena pandemi dan yang terbatas. Tapi nanti adik-adik kan ini udah aman gitu loh. Silahkan nanti daftar beasiswa. Jangan sampai ketika potensi adik-adik semua nanti ada nanti tidak bisa melanjutkan pembelajaran lebih tinggi. Tetap semangat, apapun kondisi keluarga, kemudian kondisi keuangan dari keluarga, insya Allah akan ada gitu ya. Itu karena terbatas, pengen banyak ngomong lagi dengan adik-adik semua ada manfaatnya. Kemudian next untuk Silver Queen nanti kita kirim ke Ustadz Adi, insya Allah besok pagi. Nanti kalau nggak kita kurirkan, nanti saya kirim lewat anggota saya. Itu sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Billahi fisabilillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus sekali lagi yang meriah untuk Bapak Wisnu Aji Indro Asmoro SH. Buah Markisa, buah manggis. Tanpa terasa waktunya sudah habis. Oke. Ya, tadi sudah disampaikan oleh Bapak Nu bahwa ada beberapa kondisi yang kemudian tidak bisa menghalangi kesuksesan kita ke depannya. Sekedar informasi, saya juga penerima bidik misi Pak. Nah,
Bedanya itu buruh tani, saya anaknya tukang bangunan. Ya, alhamdulillah tidak menghalangi untuk meraih pendidikan. Harapannya adalah sikap optimis tadi. Kemudian yang kedua adalah dedikasi dan belajar yang serius. Ya, beberapa tadi materi yang sudah disampaikan yaitu tentang mengelola keuangan juga, membedakan kebutuhan dan keinginan. Kemudian bagaimana pentingnya menabung. Yang terakhir adalah tentang marketing, bahwa marketing itu ilmu yang susah. Yang paling utama kalau kita tidak bisa memarketingkan produk, paling tidak kita bisa memarketingkan diri kita sendiri. Karena pasti nanti setiap orang itu akan membuat marketing tentang dirinya. Kalian bekerja, kalian nanti melamar pekerjaan, kalian nanti mengenalkan diri kalian ke orang, pasti kalian akan mengeluarkan atau menyampaikan segala bentuk potensi yang kalian punya. Karena sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang disampaikan. Kalian punya ilmu banyak tapi tidak bisa menyampaikan, maka kebaikan hanya untuk diri kalian sendiri, tidak bisa untuk orang lain. Mungkin itu saja dari Ustaz ya. Ada lupa. Jadi gini adik-adik. Nanti kita tawarkan Pak Adi, kami di kantor ada penerbitan buku. Saya nggak tahu kalau di Darussalam itu nanti ada nggak hasil karya yang bisa kita bukukan. Jadi kebetulan yang operator itu juga tim kami dari penerbitan. Jadi gini, nanti kalau adik-adik semua Bapak, kita siap support, kita siap bantu, kita siap terbitkan gratis Pak, nggak apa-apa, nanti gratis, cuma nanti cetaknya yang bayar. Jadi gitu. Nanti kalau ada karya tulis, hasil karya, puisi bisa Pak, puisi bisa, puisi ataupun apapun nanti mohon dikumpulkan lewat Ustadz Adi, Ustadz Pokok, nanti kita bukukan. Monggo, apakah per MTS atau per MA kita bukukan, nanti kita launching Pak. Wah, luar biasa. Nanti MA Darussalam bisa membuat hasil karya gitu ya. Nanti kita bukukan. Fik Pak, kita siap support untuk ISBN-nya. Nanti kalau masalah cetak nanti kita bicarakan berapa cetaknya. Artinya proses ISBN gratis, kemudian desain layout nanti kita bantu. Cuma nanti cetaknya kita mau dibantu itu aja, gitu ya. Nanti kalau ada hasil karya, nanti kalau ada apa yang bisa kita support, siap, gak apa-apa, nanti kita bicarakan. Jadi Fik, cerdas gemilang, nanti pembuatan buku yang diterbitkan ber-ISBN nanti kita bantu. Terima kasih Pak. Ya, itu tadi terkait dengan hasil karya. Kalau punya tulisan dalam bentuk apapun, puisi, kemudian hasil curhatan, ya, atau kisah-kisah lucu seperti yang dibuat oleh Raditya Dika bisa nanti dibukukan. Ya, terima kasih. Itu saja mungkin dari Ustaz serahkan kepada Master of Ceremony. Kurang lebihnya mohon maaf, kebaikan hanya dari Allah, kekurangan adalah milik Ustaz pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.